Shalom. Renungan hari ini saya sampaikan dengan tema bagaimana kamu hidup. Dalam Efesus pasal 5 ayat 15-17, firman Tuhan mengatakan, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup." Jadi saya mengambil tema daripada kutipan ayat ini, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ketika firman Tuhan menasihati orang percaya untuk tidak bodoh, saudara-saudara sekalian, konteksnya mengenai bagaimana penggunaan waktu. Kita tahu bersama-sama bahwa seseorang menjadi cakap atau pandai itu tidak terjadi instan dalam hitungan hari, tapi melalui sebuah proses yang namanya proses itu membutuhkan waktu yang tidak pendek melainkan panjang untuk sebuah hasil. Itulah sebabnya saudara-saudara, setiap orang jangan sampai berkeadaan bodoh. Kenapa? Yaitu mereka yang tidak menggunakan waktunya dengan baik secara efisien. Dalam hal ini harus ditegaskan bahwa untuk menjadi orang yang bijaksana, artinya apa? Mengerti kehendak Tuhan. Tidak bisa secara instan, secara mendadak. Untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, Bapak Ibu sekalian, semua melalui proses perjalanan di mana orang itu akhirnya bertumbuh dari lahir baru, lalu akhirnya bayi rohani, lalu dia bertumbuh. Tidak boleh saudara-saudara ikut sudah 30 tahun tapi kita masih manja, masih selalu harap mujizat. 50 tahun lalu percaya pertolongan Tuhan ajaib, 50 tahun yang akan datang masih itu saja, berkutat di keadaan bayi rohani, maunya maunya disuapin saja. Padahal waktu yang ada diberikan sebetulnya bukan untuk kita mengejar dunia ini, tetapi untuk kita bertumbuh di dalam, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus dan menjadi sempurna dengan Bapa di surga. Itulah agenda kehidupan setiap orang yang percaya. Mereka akhirnya akan bercahaya, bijaksana, dan dapat mereka menjadi berkat, tentunya menjadi terang yang ajaib di sekeliling kegelapan yang ada di bumi ini. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, dalam kehidupan ini masing-masing orang memperoleh porsi waktu yang sama. Tuhan memberikan masing-masing orang porsi waktu yang sama. Satu hari 24 jam, 1 jam 60 menit, ya. Nilai waktu yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. Ada yang 70 tahun, ada yang gak mustahil 100 tahun, ada yang masih 18 tahun udah meninggal, atau 50 tahun lebih cepat daripada yang ditulis Alkitab, saudara-saudara. Tapi nilai-nilai yang dibawa oleh setiap orang pun berbeda-beda. Bagaimana nilai itu, saudaraku? Bukan dari berapa lama waktu yang dia hidupin, tapi bagaimana dia mengefisiensikan waktunya dan mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk sungguh-sungguh merubah karakternya dan menemukan Tuhan dan kerajaannya, sehingga saudara-saudara dia menjadi manusia yang baru, atau kita kenal bersama-sama manusia rohani. Bapak Ibu sekalian, dalam hal inilah nyata bahwa waktu yang dimiliki seseorang menjadi berharga atau tidak. Dari mana? Tergantung sikap seseorang terhadap waktu itu sendiri. Seseorang bisa menjadi waktunya berharga atau tidak berharga, orang itu yang akan menentukan sendiri. Namun hari ini saudara-saudara, saya ajak saudara, mari tidak membuang waktu berharga kita dengan kesia-siaan. Mari membawa diri kepada anugerah Tuhan, menerima anugerah Tuhan, dan membagikan anugerah Tuhan itu dalam kesaksian hidup kita. Sebab kita percaya bersama-sama, waktu adalah anugerah. Sebab orang yang tidak menghargai waktu, berarti mereka tidak menghargai anugerah.
Keselamatan yang dimiliki seseorang diperagakan oleh sikapnya terhadap waktu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang membuat waktu hidupnya sia-sia untuk hal yang tidak berdaya guna bagi hidup kekalnya. Misal, mereka bisa berjam-jam terpaku nonton film-film seri, drakor, drama Korea, sinetron yang lagi hits hari ini, Cinta Suci, ya. Bahkan main gadget saudara-saudara seharian. Media sosial, nongki, aktivitas-aktivitas yang semuanya tidak membangun nilai kekal dalam hidupnya. Saya sampaikan ini bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh bekerja, bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh bergaul sehingga menjadi orang yang tidak punya komunitas. Kita harus bekerja. Saya sebagai hamba Tuhan juga bekerja secara profesional. Saya melayani, tapi saya punya agenda dan proyeksi. Saya tahu bahwa hidup saya diciptakan Tuhan. Tujuannya hanya satu, bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan dan merubah karakter saya. Orang seringkali berpolemik berkata bahwa kita selamat bukan karena perbuatan baik. Jelas, kita selamat oleh karena iman. Dan oleh karena salib, penebusan Tuhan Yesus Kristus, kita setiap orang percaya. Bahkan saya mengatakan hari ini, semua manusia itu dosanya diampuni. Artinya dalam keadaan refill 0. Tetapi kita mau akui jujur bahwa dalam diri kita masih ada monster, karakter dosa, masih ada kejahatan, bohong. Kalau orang berkata dia lahir baru, instan menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang tidak bisa marah. Bohong kalau dikatakan setelah dibaptis langsung dia tiba-tiba menjadi orang yang lemah lembut, yang tadinya mungkin kasar. Tidak bisa instan Bapak Ibu. Itu semua melalui sebuah proses yang saya katakan sekolah kehidupan. Jadi perubahan akil balik bagaimana dari Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya itu bekerja sama, mau atau tidak. Kalau mereka mau, mereka akan berkeputusan untuk memberikan waktunya untuk berubah, dan akhirnya akan melihat dia dirubah oleh Tuhan. Jangan lagi hari-hari ini kita habiskan waktu berjam-jam untuk internet, media sosial, yang mana itu semua Bapak Ibu tidak membangun iman, ya. Belum lagi kalau kita terpaku dengan gosip-gosip atau hal-hal undangan-undangan yang itu tidak mendatangkan kemuliaan Tuhan. Kita harus berani berkata tidak. Karena apabila kita tidak menggunakan waktu untuk membangun iman, maka waktu itu akan meruntuhkan iman. Namun Bapak Ibu sekalian, hal ini sudah menjadi gaya hidup hampir semua orang, termasuk orang di dalam gereja. Ya, jadi kehidupan seperti ini, hedonisme, bukan sekedar orang di luar gereja, tapi justru ada juga, dan hari ini banyak di dalam gereja. Mereka waktunya dipakai untuk mengejar duniawi, baru merasa senang kalau punya ini, benda itu. Tapi mereka lupa bahwa ketika mereka menjadi percaya, harusnya kesenangan mereka, waktu mereka agendakan, bukan menjadi jadwal, tetapi yang terutama bagaimana hidupnya menyenangkan, waktunya menyenangkan hati Bapa di surga. Dan hal ini menjadi normal, bukan hanya orang dunia, tapi orang-orang dalam gereja juga hidup waktu sia-sia, foya-foya, dan akhirnya mereka habiskan waktu begitu saja. Di kota maupun di pinggiran sampai desa-desa juga mulai masuk kehidupan seperti ini. Mereka menghabiskan waktu dengan sia-sia. Tahu-taunya sudah remaja, sudah menikah, sudah mengejar umur 40. Dia merasa belum puas. Umur 60 belum puas mengejar kekayaan. Umur 70 saya
minggu ini ada membuat sebuah klip ya, bagus sekali, singkat, bagaimana ada satu orang, ini ilustrasi, dipanggil oleh Tuhan melayani. Dia berkata dengan menjawab, saya masih kecil, waktu saya masih panjang, saya masih perlu sekolah dan lain sebagainya. Oke. Dia berkata dalam panggilan itu, nanti kalau sudah besar saja ya, saya melayani Tuhan. Akhirnya waktu bertumbuh, waktu berlalu, ya, dia umur 25 tahun, panggilan yang sama datang. Dan apa yang terjadi? Dia sedang sibuk-sibuknya kerja. Dia menjawab, aku tidak bisa sekarang, aku sedang sibuk, waktuku aku sedang bekerja. Nanti saja ya, kalau sudah tua, saya melayani Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi dalam ilustrasi ini? Akhirnya 50 tahun kemudian, artinya umurnya sekitar 70 tahun, panggilan yang sama datang dalam hidupnya. Dan orang ini dalam berkeadaan sakit-sakitan, diranjang, tua, renta, kondisi tubuhnya lemah. Tapi Bapak Ibu sekalian, panggilannya kali ini bukan panggilan untuk melayani Tuhan, tetapi panggilannya kali ini yaitu dipanggil Tuhan. Dan waktu suara itu muncul di hatinya, kamu dipanggil Tuhan, maka orang ini berkata, waktuku sekarang mau melayani Tuhan. Tapi sayangnya waktu ini adalah bukan waktu melayani untuk ilustrasi itu, tapi waktu ini adalah waktumu dipanggil Tuhan pulang. Tidak seorang pun yang bisa menolak ketika waktu ini berakhir, saudara-saudara. Nah, bahayanya orang yang merasa dunia ini tidak ada ujungnya. Bahaya orang yang merasa bahwa dunia ini tidak ada akhirnya. Hati-hati, itu adalah jebakan yang bisa membinasakan Anda. Ya, saudara-saudara sekalian, kalau seseorang sibuk dengan hobi tertentu, maka waktunya akan tersita oleh hobi tersebut. Banyak orang lebih menginvestasikan waktunya untuk kesenangan-kesenangan duniawi, dagingnya dipuaskan, tetapi tidak digunakan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, perbanyak ibadah. Saudara lihat hari ini banyak orang ketika bekerja semangat, yes, semangat, yes. Ketika mereka liburan, mereka semangat, yes. Tapi banyak orang ketika ibadah ngantuk, capek, lelah. Renungkan ini. Tanpa mereka sadari, waktu yang mereka gunakan lebih banyak untuk duniawi dan bukan untuk kekekalan mereka. Dan ini pun sia-sia. Seharusnya waktu kita bisa gunakan untuk membangun pengertian mengenai kebenaran dan mengadakan perjumpaan dengan Tuhan dalam doa. Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah hidupmu hari ini? Apa yang kau sudah kerjakan hari ini? Namun ya, memang kalau engkau hari ini mendengarkan kabar baik ini, belum terlambat untuk Anda memperhatikan bagaimana hidupmu hari ini. Kalau Bapak Ibu sudah tua, saya bukan mengecilkan atau menakut-nakuti, tetapi lebih sulit untuk engkau diubahkan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, asal saudara-saudara punya keputusan. Tidak cukup janji. Kalau janji kadang-kadang suka ingkar, tapi harus tekad, saya mau berubah. Sukar ataupun tidak mungkin, tapi saya tekad, saya mau berubah. Karena perubahan kodrat kita, perubahan kehidupan kita, perubahan hati kita menentukan kita nanti akan diterima di kemah keabadian Yahweh Elohim, Bapa Surgawi, ataukah ditolak dan masuk dalam hukuman keabadian neraka kekal selama-lamanya. Perhatikan bagaimana hidupmu hari ini. Bagaimana kau membangun pola pikirmu hari ini? Apakah pola pikir saudara duniawi ataukah kebenaran surgawi? Saya percaya hari ini saudara-saudaraku,
Setiap orang yang mempunyai kebenaran di hatinya, pasti wajahnya akan bersinar, ada sukacita, dan wajahnya menampilkan kemuliaan Tuhan. Tapi sebaliknya, orang-orang yang sekalipun dia orang beragama Kristen, tapi kalau hatinya, hidupnya mengejar dunia dan seisinya, pastilah bukan wajah Tuhan ditampilkan, tapi wajah dunia. Mari Bapak Ibu sekalian, wajah Tuhan, saudara-saudara, itu pancarkanlah. Hidup kehidupan yang benar, yang baik, memuliakan Tuhan, pancarkanlah, sehingga orang melihat wajah Tuhan Yesus dari kehidupan saudara-saudara sekalian.